Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3, bertemu bersama Hendarto Story. Pembahasan pembelajaran kita adalah kelas 3, tema 3, subtema 1, kita masuk di pembelajaran 2. Semoga saat menonton video pembelajaran ini, teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran ini lengkap dengan kunci jawabannya. Teman-teman tinggal membuatnya di rumah. Baiklah teman-teman, kita mulai belajar. Ayo mengamati. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahannya, benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Jawabannya 2 hingga 4 minggu. 2. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Jawabannya mudah dibentuk dan dapat bertahan puluhan hingga ratusan tahun. 3. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Jawabannya tidak tahan api dan mudah terbakar. Juga mudah dimakan rayap atau serangga. 4. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Jawabannya kursi, meja, lemari, figura, dan lain-lain. Ayo menulis. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan halaman 12 dan 13. Pembuatan benda dari kayu yang pertama, pohon ditebang. Berikutnya, pohon yang ditebang dikirim ke pabrik. Berikutnya, dipotong sesuai keperluan. Selanjutnya, kayu dijemur. Nanti di kotak yang kosong ini, teman-teman silakan membuat gambar. Gambar dibuat sesuai dengan keterangan kata yang di bawahnya.
Ayo mengamati. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nomor 1. Kursi. Kegunaannya tempat duduk. Berikutnya meja. Kegunaannya tempat bekerja. Lemari. Kegunaannya tempat menyimpan pakaian. Kemudian nomor 4. Figura. Kegunaannya memajang foto. Berikutnya 5. Pensil. Kegunaannya untuk menulis. 6. Talenan. Kegunaannya landasan untuk memotong bawang. Ini salah satu benda-benda yang ada di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Ayo berdiskusi. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke permukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Musyawarah bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bermusyawarahlah bersama kelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan membuat kawasan hutan yang dilindungi. 2. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Hutan akan gundul atau habis. 3. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Caranya ditanam pohon kembali. Ayo bercerita. Kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini. 1. Apakah musyawarah yang dilakukan berjalan dengan lancar? Iya. 2. Apakah semua teman memberikan pendapatnya? Iya. 3. Apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berikan alasanmu. Setuju karena sudah dimusyawarahkan. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Ayo diskusikan bersama temanmu. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Musyawarah perlu dilakukan karena supaya keputusan dapat diterima dengan baik dan peserta merasa mendapat keadilan dari hasil musyawarah. Ayo mencoba. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda-benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukul terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di bawah ini. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat, kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan karena dilempar dan ditangkap. Mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar. Lihat gambarnya. Gerakan dasar melempar.
Gerakan dasar menangkap bola. Gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu, lakukanlah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain. Terima kasih teman-teman telah belajar bersama Hendarto Story. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bertemu di pembahasan video pembelajaran berikutnya, tetap di kelas 3, lengkap dengan kunci jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan bersama orang tua. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari kayu. Diskusikan bersama orang tuamu tentang cara perawatan benda-benda yang terbuat dari kayu.